Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Muhajiro Jamil, 1901046047 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi kelas PMB 3. Saya akan menjelaskan mengenai teori kebudayaan. Untuk itu, mari kita dengarkan penjelasannya. Yang selanjutnya, pengertian kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya, bentuk jamak dari budi, budi atau akal, artinya budi dan akal manusia. Bentuk majemuk kata budi, daya artinya cipta, karsa, dan rasa. Dalam bahasa Belanda, kulturer. Dalam bahasa Inggris, kultur. Dalam bahasa Latin, colere, artinya mengolah, mengerjakan. Kemudian pengertian kebudayaan berkembang menjadi segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Selanjutnya, teori kebudayaan menurut Eka Masinambau. Dalam hal kebudayaan, melihatnya sebagai fenomena sosial yang mengkaji berbagai keteraturan, pola, serta konfigurasi atas berbagai perilaku dan tindakan masyarakat. Kebudayaan memiliki sifat materialistis, yaitu sebagai hasil adaptasi masyarakat pada lingkungan alam. Yang selanjutnya, Masinambau menyatakan bahwa ada keragaman dalam menganggap kebudayaan sebagai teori. Pada abad 19, terdapat teori dominan yang dikenal dengan teori evolusionisme budaya. Teori ini menganggap bahwa manusia dan pranata-pranatanya berkembang beriringan dengan perkembangan hukum alam, seperti halnya dengan dunia fisik, hewan, dan tumbuhan. Akan tetapi, pendapatnya ini ditantang oleh Franz Boas yang mengatakan bahwa kebudayaan berasal dari emosi bukan akal manusia. Yang mana kebudayaan itu tumbuh dan berkembang atas prinsip-prinsipnya sehingga mampu menghasilkan dinamika dan modifikasi yang bersumber dari gagasan. Artinya, kebudayaan itu berasal dari emosi manusia, bukan berasal dari akal manusia. Yang mana teori ini mengatakan bahwa adanya perkembangan secara perlahan-lahan dalam kebudayaan. Yang selanjutnya yaitu dalam gagasan teori idealistis, kebudayaan identik dengan suatu teori yang dianut warga masyarakat tentang apa yang dianggapnya harus dilakukan terhadap masyarakat lainnya. Artinya, dalam teori ini harus adanya adaptasi antar warga masyarakat. Dalam perkembangannya, berbagai cara pandang mengenai teori kebudayaan semakin beragam karena mencerminkan dominasi aliran-aliran intelektual pada zaman-zaman tertentu. Pada masa pencerahan Enlightenment, misalnya, kebudayaan sebagai sebuah realitas dipandang sebagai sesuatu yang bersifat rasional dan statis. Namun, pendapat ini semakin mengalami perkembangan seiring pesatnya kemajuan ilmu-ilmu yang mengkaji tentang alam semesta. Yang selanjutnya, unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama, Melville J. Herskovits menyebutkan ada 4 pokok kebudayaan, yaitu A. Alat-alat teknologi, B. Sistem ekonomi, C. Keluarga, D. Kekuasaan politik. Yang kedua, menurut Clyde Kluckhohn menyebutkan ada 7 unsur kebudayaan, yaitu A. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia, B. Mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, C. Sistem kemasyarakatan, D. Bahasa, E. Kesenian, F. Sistem pengetahuan, G. Sistem kepercayaan. Yang selanjutnya, yang ketiga, menurut Kunchoro-Ningrat menyebutkan ada 7 unsur kebudayaan, yaitu A. Peralatan dan perlengkapan hidup, yang B. Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, C. Sistem kemasyarakatan, D. Bahasa, E. Kesenian, F. Sistem pengetahuan, G. Religi. Demikian penjelasan yang singkat dari saya mengenai teori kebudayaan. Terima kasih semua yang telah menonton video ini.